Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Mungkin yang sekarang pertanyaannya seputar surat-surat dalam Al-Quran yang kadang kita identikan dengan sesuatu, misalnya fadilah tertentu, Pak Kiai. Misalnya, ini banyak sekali kita dengarkan. Kalau mau rezekinya lancar, hartanya berlimpah ruah gitu ya, baca Al-Waqiah. Sebenarnya apakah betul demikian ataukah ini pemahaman kita yang salah kaprah, Pak Kiai? Silakan. Ada benarnya, ada kurang benarnya. Yang pertama nih, dulu saya dikasih tahu sama guru saya itu gini. Orang yang bertakwa itu, Faiz, kata guru saya tentu dalam bahasa Arab, itu yang penting dia mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan baca Quran, baca aja. Nah, sementara kita ini imannya separoh, Mila. Kita akan membaca dan mengerjakan kalau kita tahu apa khasiatnya. Mila, kalau saya kasih, Mila, kamu baca ayat Quran ini ya, pasti tanya. Kalau saya baca itu, saya bisa dapat apa, Pak Faiz? Begitu bisa dapat sesuatu yang punya dimensi keduniawian, itu biasanya diamalin. Iya, tapi kenceng begitu sekali, kenceng sekali. Maka ada orang yang kadang-kadang itu ada menurut guru saya dulu itu tidak benar. Kalau melihat sesuatu yang bagus, sholawatin aja. Iya, betul. Maka kita akan bersolawat sampai kapan? Hanya dua kemungkinan. Sampai kita miliki atau sampai kita berputus asa dari kepemilikan itu. Begitu ngelihat rumah yang bagus, sholawatin aja. Kita baca sholawat, tapi harapannya dapat rumah itu kan. Rumah itu dapat, sholawatnya berhenti. Rumah itu nggak dapat, ngambek sama Allah. Padahal kata guru saya, kalau ada orang disuruh baca sholat, baca aja. Baca Quran, baca saja. Nah, tetapi ada benarnya juga, sebagian dari ayat Quran itu memang didedikasikan untuk kepentingan tertentu. Fadilah tertentu. Tetapi maknanya yang sering salah. Contoh tadi, Mila itu, Al-Waqiah, itu kan riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud, ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Begitu Sayyidina Utsman jadi presiden, ngelihat negeri ini kaya, rasanya kata Utsman, pantaslah kalau orang yang dulu membela Rasulullah, garda terdepan Nabi di masanya, itu mendapatkan penghargaan, pali kasih kalau kata pemerintah sekarang, itu dikasih gaji lah. Abdullah bin Mas'ud tuh nggak mau ngambil. Gitu, nggak mau ngambil. Beda ya Pak, iya, mentalnya beda, nggak mau ngambil. Karena nggak mau ngambil, kan ini yang biasa lah, mungkin pejabat Kementerian Keuangan yang nganter tuh nggak mau. Maka khalifah itu langsung nganter sendiri nih. Sayyidina Utsmannya turun. Mana gajinya Abdullah bin Mas'ud yang belum diambil tuh, dibawa ke rumahnya ini. Dipaksa suruh nerima. Abdullah bin Mas'ud bilang, enggak usah, bagikan sama orang lain. Saya enggak usah. Utsman bilang, ya Ibn Mas'ud, saya tuh ngelihat hidupmu. Karena hidup beliau juga bukan orang kaya. Kita ini kadang-kadang menolak karena sudah cukup kan. Ini enggak gitu loh. Kata Utsman, kamu juga butuh kok dengan uang ini. Ayo perbaikilah hidupmu. Maka dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, atakhsha minnil faqra. Kamu nih maksa saya nerima itu karena kamu takut ya. Saya itu hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Wallahi, kata Ibnu Mas'ud, semenjak dulu Rasulullah memerintahkan saya untuk membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Lam tusibnil faqah. Saya tidak pernah ditimpa oleh kesulitan. Belum tentu kaya loh. Gitu. Jadi orang yang mengamalkan surah Al-Waqiah itu dijanjikan dia tidak terhimpit pada kesulitan, tapi belum tentu kaya. Ya kita ini salah niat kan. Dianggap ini pesugihan Quran. Ayat pesugihan baca ayat ini supaya surat minta pesugihan. kaya. Gak ada yang ngajarin begitu. Itu hanya dia tidak tertimpa oleh kesulitan hidup yang membuat dia itu jatuh gitu. Jadi kalau saya rajin baca Al-Waqiah, misalnya satu hari saya tiba-tiba nggak punya makanan, tiba-tiba tanpa saya duga-duga Mila berkunjung ke rumah saya, bawa gudeg, bawa rantang. Lah, ini namanya lam tusibihul faqah, tapi belum tentu saya kaya. Jadi ayat-ayat seperti itu memang ada fadilah, dan itu ada yang ada dalilnya, ada yang tidak ada dalilnya, tapi boleh dilakukan dengan niat bertabaruk kepada Al-Quran. Yang pertama ada dalilnya, seperti Mila tahu surah Tabarok, ya, awal juz 29, itu hadisnya sahih, mengatakan yang membaca itu setiap malam, nanti kalau ditanya oleh malaikat di liang kubur, man robbuka, itu ayat tadi yang akan membaca, mengulang.
kayak video yang diputar ulang. Seakan-akan ayat tadi bilang malaikat masih tidak percaya keimanan orang ini. Setiap malam baca Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tapi Anda jangan, oh ternyata gampang ya, selamat dari kuburan. Membaca itu istiqomah seumur hidup tiap malam, itu hanya orang yang punya jiwa besar yang bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua Mila, kalau ada ayat-ayat yang identik dengan apa yang kita hadapi. Misalnya nih, ada perselisihan keluarga. Nih, saya dulu di Mesir, itu ada guru saya bilang gini, "Ana ya Beni," katanya, "saya anakku satu hari itu di keluarga itu bermusuhan. Maka saya itu pusing ngelihat kakak, adik saya itu saling konflik. Maka saya mengamalkan surah Yusuf. Saya jadikan surah Yusuf itu sebagai keyakinan saya bahwa yang asalnya perpecahan dan permusuhan itu berujung dengan penyatuan pada kondisi yang terhormat ketika Nabi Yusuf jadi Raja Mesir. Saya berdoa itu kehilangan kata-kata, saya baca surah Yusuf dengan niatan seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Karena Al-Quran itu memang dijadikan oleh Allah itu syifa, solusi. Tapi dengan niat yang benar. Itu tadi, intentionnya, niatnya kita seperti apa ya? Iya. Masya Allah. Sebenarnya kan banyak sekali ya problem fikih, mungkin kita masih galau, bimbang ini benar atau salah, tapi karena waktu juga Pak Kiai, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Baik. Di kesempatan-kesempatan berikutnya Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas pemahamannya, atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diah Rahman dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.